Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Insani Mulia BP 18010510. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan hasil laporan 3 praktikum SKSO Sistem Komunikasi Serat Optik dengan judul Desain Sistem Serat Optik. Dosen pembimbing Bapak Afrina Adila STMkom dan Ibu Poppy Maria STMT. Yang pertama yaitu tujuan percobaan. Adapun tujuan percobaan yang pertama, mampu melakukan pengukuran loss daya minimum, loss daya maksimum pada serat optik hasil rancangan. Yang kedua, mampu memahami parameter penyebab terjadi loss pada serat optik. Yang ketiga, mampu memahami hasil desain sistem serat optik. Yang kedua, teori penunjang. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam membuat suatu desain sistem serat optik adalah daya yang dibutuhkan pemancar dan daya penerima, sehingga daya yang ditransmisikan sesuai. Pemancar memiliki daya yang cukup untuk meneruskan cahaya hingga ke ujung serat optik dan membawa data dengan kelajuan yang cukup tinggi. Pada bagian transmisi yang perlu dipertimbangkan menjaga agar daya transmisi berada pada nilai minimum yang dapat diterima. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan daya transmisi pada batas nilai minimum. Yang pertama, menentukan loss daya minimum sistem. Yang kedua, menentukan loss daya maksimum sistem, dan tentukan loss maksimum tanpa menyebabkan kelebihan beban jika loss berada pada tingkat minimum. Yang ketiga yaitu bahan dan peralatan, adanya laptop, kalkulator, dan kertas. Yang keempat, diagram pengukuran. Yang pertama, hitung daya minimum pemancar bila panjang konektor yang dirubah-rubah. Yang kedua, hitung daya minimum pemancar bila loss serat optik yang kita ubah-ubah. Dan yang ketiga, hitunglah panjang serat optik B bila daya minimum penerima yang kita rubah. Dan yang keempat, hitunglah panjang serat optik B bila daya output pemancar yang kita ubah. Yang pertama yaitu hitung daya minimum pemancar bila panjang konektor yang diubah. Dari data yang diketahui, yang ditanya yaitu daya minimum pemancar. Ini merupakan langkah-langkah atau solusi dari percobaan yang pertama. Langkah yang pertama, kita hitung dulu loss daya minimum yang dapat kita lihat hasilnya ada 3 yaitu 6,25 dB, 6,270 dB dan 6,285. Selanjutnya kita mencari loss total konektor, di mana dapat kita lihat hasilnya yaitu 2 dB. Yang ketiga, yang selanjutnya kita mencari loss total sambungan fusi, yang dimana dapat kita lihat hasilnya 0,1 dB. Yang selanjutnya kita mencari loss total loss daya minimum. Dapat kita lihat hasilnya yang pertama 8,35 dB, 55 dB, 8,37 dB, 8,385 dB. Langkah yang kedua yaitu kita mencari loss daya maksimum, yang dapat kita lihat hasilnya yang pertama yaitu 14,055 dB, yang kedua 14,07 dB, yang ketiga 14,085 dB. Langkah yang ketiga yaitu kita mencari daya minimum pemancar. Dapat kita lihat hasilnya min 15,945 dB, yang kedua min 15,93 dBm, dan yang ketiga yaitu min 15,915 dBm. Percobaan yang kedua yaitu hitung daya minimum pemancar bila loss serat optik yang diubah. Dapat kita lihat dari data yang diketahui, loss serat optik yang berubah dari 1 dB per km, 1,5 dB per km, dan 2 dB per km. Yang ditanya daya minimum pemancar. Langkah-langkahnya dapat kita lihat yaitu yang pertama, kita hitung dulu loss daya minimum. Dapat kita lihat hasilnya ada 4,170 dB, 6,255 dB, 8,340 dB. Yang selanjutnya kita mencari loss total konektor. Dapat kita lihat hasilnya 2 dB. Selanjutnya kita mencari loss total sambungan fusi yang hasilnya 0,1 dB. Dan selanjutnya kita baru bisa mencari total loss daya minimum, yaitu ada 6,27 dB, 8,355 dB, dan 10,44 dB. Langkah yang kedua, kita mencari loss daya maksimum, yang dapat kita lihat hasilnya ada 11,97 dB, 14,055 dB, 16,14 dB. Langkah yang ketiga baru mendapatkan hasil daya minimum pemancar, yaitu min 18,03 dBm, yang kedua min 15,945 dBm, dan min 13,686 dBm.
Percobaan yang ketiga yaitu hitunglah panjang serat optik B bila daya minimum penerima yang kita ubah. Dapat kita lihat dari data yang diketahui, daya minimum penerima yang kita ubah yaitu min 10 dBm, min 25 dBm, dan min 30 dBm. Yang ditanya panjang serat optik B. Ini merupakan solusi atau langkah-langkah untuk mencari hasilnya. Yang pertama yaitu mencari loss daya minimum yang kita dapat lihat hasilnya 0,25 dB. Yang kedua, mencari loss total konektor hasilnya 0,4. Yang selanjutnya, mencari total loss daya minimum yang hasilnya 0,65 dB. Langkah kedua, kita mencari loss daya minimum yang dimana dapat kita lihat hasilnya 6,65 dB. Langkah yang ketiga, kita mencari daya yang tersedia, di mana dapat kita lihat hasil yang pertama min 22 dB, hasil yang kedua min 37 dB, dan hasil yang ketiga min 42 dB. Langkah yang 4, kita mendapatkan panjang serat optik B. Yang pertama yaitu min 28,65 dB, min 43,65 dB, dan min 48,65 dB. Percobaan selanjutnya yaitu hitunglah panjang serat optik B bila daya output pemancar yang kita ubah. Dapat kita lihat dari data yang diketahui, daya output pemancar yang kita ubah dari min 10 ke min 20 dan min 30. Yang ditanya panjang serat optik B. Langkahnya masih sama seperti yang percobaan nomor 2. Yang pertama mencari loss daya minimum yang hasilnya 0,25, mencari loss total konektor yang hasilnya 0,4, mencari loss daya minimum yang hasilnya 0,65. Langkah yang kedua, kita mencari loss daya minimum yang hasilnya masih sama 6,65. Yang ketiga, kita mencari daya yang tersedia. Daya yang pertama itu 20 dB, yang kedua 10 dB, dan yang ketiga 0 dB. Barulah kita bisa dapat mencari panjang serat optik. Panjang serat optik B, di mana selisih daya tersedia dikurang loss daya minimum yang didapatkan hasil 3,35. Maka panjang serat optik B yang pertama dalam satuan km yaitu 1,34, dalam satuan dB 13,35. Panjang serat optik B yang kedua dalam satuan km 5,34 km, dan dalam satuan dB min 6,65. Panjang serat optik B yang ketiga yaitu min 2,66 km. Langkah percobaan di atas dapat kita lihat yang pertama yaitu pada percobaan hitung daya minimum pemancar bila panjang konektor yang diubah-ubah. Yang pertama itu kita hitung dulu loss daya minimum, yang kedua loss daya maksimum, dan yang ketiga daya minimum pemancar. Pada percobaan hitung daya minimum pemancar bila loss serat optik yang diubah, langkah pertama kita hitung dulu loss daya minimum, yang kedua loss daya maksimum, dan yang ketiga daya minimum pemancar. Sama halnya seperti percobaan ketiga dan keempat dapat dilihat pada layar. Selanjutnya itu analisa data. Pada percobaan praktikum ini kita membahas tentang pengukuran hasil desain yang telah kita jelaskan pada percobaan di atas. Ada 4 percobaan. Dapat dilihat bahwa dari solusi yang telah kita kerjakan, yang pertama itu menghitung loss daya minimum, lalu menghitung loss daya maksimum, menghitung daya tersedia, lalu menghitung daya output serat optik. Yang pertama menghitung loss daya minimum dengan menggunakan rumus loss total panjang serat optik sama dengan total panjang serat optik dikali loss serat optik per km. Sedangkan untuk total konektor yaitu jumlah konektor dikali loss konektor. Untuk loss total sambungan fusi, jumlah sambungan fusi dikali loss sambungan fusi. Dapat dilihat dari layar analisa data dari percobaan yang telah kita lakukan. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam pembuatan suatu desain sistem serat optik adalah daya yang dibutuhkan pemancar dan daya penerima, sehingga data yang ditransmisikan sesuai. Yang kemudian itu, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan daya transmisi pada batas nilai minimum. Yang pertama, menentukan loss daya minimum sistem, menentukan loss daya maksimum sistem, dan tentukan loss maksimum tanpa menyebabkan kelebihan beban jika loss berada pada titik minimum. Yang selanjutnya yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka diambil dari modul praktikum sistem komunikasi serat optik. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan saya